Belakangan ini, sangat banyak orang-orang usia muda mengalami sakit lutut, sakit pinggang, pegel-pegel. Baru kerja dikit rasa udah burn out, capek banget. Seperti orang yang sudah jompo. Hari ini kita akan membahas cara agar tidak menjadi jompo di usia muda. Hello, welcome back to Tanya Dokter Amar Channel. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat semua kan? Nah teman-teman, belakangan ini banyak banget ya kita lihat usia-usia muda, masih usia-usia sekolah, yang kuliah, yang kerja-kerja, usia-usia muda. Itu sering buat status saya lihat ya di status media sosial saya, seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube juga ada. Aduh pegel banget nih, baru siap kerja, rasanya tulangnya pegel-pegel, lututnya sakit. Terus rasanya kepalanya pusing, udah encok, rasanya udah jompo di usia muda. Nah, teman-teman, hal itu penyebabnya banyak. Yang salah satunya yang pertama adalah tidak menjaga masa otot di usia muda. Jadi teman-teman, kita harus menjaga masa otot kita sejak muda. Caranya gimana? Yang pertama, harus mulai mengangkat beban sejak muda. Jadi, di sini saya bukan berarti mengajak teman-teman untuk menjadi langsung bodybuilder. Minimal kita harus ada ngangkat beban. Boleh pakai dumbbell ya, boleh kita push up, sit up, dan jangan lupa untuk melatih otot kaki juga seperti squat. Nggak mesti yang berat-berat, cukup yang ringan-ringan aja. Yang penting otot kita tetap terjaga dengan baik. Karena kalau otot kita kuat, tulang kita kuat, kita nggak gampang sakit ya. Yang kedua, teman-teman usahakan mencukupi kebutuhan protein. Kebutuhan daripada protein itu bisa dari mana aja ya? Bisa dari daging, dari ikan, dari ayam ya, tahu tempe juga bisa. Nah, dari penelitian, Indonesia itu termasuk salah satu negara Asia Tenggara yang konsumsi dagingnya itu sangat rendah sekali dibanding dengan Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Kenapa? Jadi dengan konsumsi protein yang rendah, otot kita tuh menjadi kurang kuat. Jadi teman-teman, kebutuhan protein satu hari itu lebih kurang ya 1 sampai 1,2 gram per berat badan kita. Jadi tetapi ini tergantung ya, kalau yang bodybuilder atau yang pekerja berat itu beda lagi. Jadi protein itu adalah nutrisi yang berfungsi untuk menjaga massa otot kita. Yang selanjutnya lagi teman-teman, jangan lupa untuk melakukan jalan atau langkah minimal satu hari 6.000 langkah. Jadi disarankan pun dari WHO sekarang 7.000 langkah ke atas, itu sangat baik sekali. Yang kedua teman-teman, hindari melakukan inflamasi kronis. Seperti apa? Inflamasi kronis itu seperti misalnya kita kurang tidur. Kalau kita sering kurang tidur, maka tubuh kita akan gampang terjadi inflamasi. Jadi contohnya inflamasi itu apa dokter? Jadi gini, kalau kita kurang tidur, itu biasanya kita kusam, badan kita rasanya nggak nyaman, rasanya pegel-pegel. Kenapa? Karena kebutuhan oksigen tubuh kita, kebutuhan istirahat tubuh kita kurang. Jadi lama-lama itu dapat mengganggu metabolisme tubuh kita. Jadi istilahnya tubuh kita menjadi tidak fit. Yang kedua, kurangi mengkonsumsi gula dan juga gorengan. Jadi kalau kita terlalu banyak makan manis, terlalu banyak makan karbohidrat ya, terlalu banyak makan gorengan, maka hal tersebut dapat memberikan surplus kalori yang sangat berlebihan bagi tubuh kita. Hal tersebut dapat menyebabkan inflamasi, peradangan. Jadi tubuh kita tuh obesitas, gampang gemuk ya, terus metabolisme tubuh kita tidak baik. Kita lebih gampang kena sakit gula. Bahkan kita lebih gampang terkena penyakit-penyakit seperti kanker ya. Jadi yang ketiga, teman-teman hindari merokok dan juga nge-vape. Jadi, rokok dan vape juga memiliki dampak buruk ke tubuh kita. Hal tersebut, rokok dan vape itu dapat meningkatkan inflamasi pada tubuh kita. Rokok itu memiliki racun lebih kurang 7.000 zat-zat berbahaya. 70 diantaranya dapat bersifat karsinogenik atau memicu terjadinya kanker. Jadi teman-teman, hindari rokok. Selanjutnya, ganti gaya hidup kita menjadi lebih baik, seperti tidur 7-8 jam, kurangi gula dan tepung berlebihan, goreng-gorengan dikurangi, perbanyak makan sayur, buah, dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya teman-teman, rawat sendi sejak muda. Jadi teman-teman, yang pertama tuh cara gimana? Caranya hindari obesitas atau berat badan berlebihan.
berat badan kita yang berlebihan itu dapat mengganggu sendi-sendi tubuh kita seperti lutut, pergelangan kaki, bahkan tulang-tulang belakang pun sering terjadi masalah. Kenapa? Karena berat badan yang berlebih itu dapat membuat tulang kita menjadi terbebani. Jadi teman-teman berat badannya kalau obesitas pelan-pelan dikurangi. Jangan terlalu paksa tapi pelan-pelan dibuat ideal ya. Yang selanjutnya teman-teman jangan kurang gerak. Jadi kalau kurang gerak itu juga dapat membuat otot kita, tulang kita menjadi tidak kuat. Selanjutnya teknik olahraga yang salah. Nah ini banyak terjadi nih ya. Jadi kita olahraga teman-teman itu nggak boleh sampai membuat kita menjadi cedera. Jadi saya juga sering lihat ya pasien ataupun teman-teman yang di gym itu mereka tuh biasa tuh mengangkat beban ada yang bagus, ada yang juga yang salah. Jadi kalau kita mau ke gym tuh saran saya harus punya teman, harus atau ada coach, ada mentornya yang mengajari angkat beban dengan cara yang benar. Karena kalau kita sembarangan angkat beban, kadang-kadang bisa cedera di tulang belakang, cedera di otot, kadang-kadang bisa terjadi robekan di otot juga. Ada juga yang kasus apa ya, berapa tahun lalu tuh seorang YouTuber di Bali yang bernama Vicky itu kan mengangkat beban lebih kurang ke 200 kilo yang mengalami cedera di tulang leher terakhir meninggal. Jadi teman-teman kita kalau mengangkat beban boleh, tetapi jangan sampai membuat kita menjadi cedera ya. Yang selanjutnya teman-teman hindari stres, kendalikan stres. Kita tahu bahwa stres itu juga dapat meningkatkan terjadinya inflamasi peradangan dalam tubuh kita. Memang nggak langsung kita stres tuh langsung kita tuh kena penyakit inflamasi. Tetapi dengan stres yang tinggi itu dapat memicu terjadinya peningkatan hormon-hormon seperti kortisol, adrenalin yang lama-lama dapat menyebabkan kita tuh terkena penyakit yang jahat-jahat seperti diabetes ya. Terus lebih gampang tekanan darah meningkat, metabolisme nggak baik, kolesterol, jantung gampang terganggu. Solusinya gimana? Solusinya untuk hindari stres ini adalah boleh melakukan meditasi. Meditasi dipercaya dapat mengurangi tingkat stres di tubuh kita. Yang kedua teman-teman, boleh melakukan me time tanpa gadget. Jadi belakangan ini banyak dibahas tuh me time. Me time tuh bagus, itu seperti kita merenung, journaling, itu sangat bagus dan disarankan untuk tidak menggunakan handphone dalam jangka waktu tertentu. Boleh kita merenung untuk memperbaiki mood dan semangat kita ya. Selanjutnya juga boleh melakukan olahraga ringan untuk memperbaiki mood kita. Yang selanjutnya yang kelima, jangan lupa untuk melakukan cek kesehatan berkala. Jadi ada juga penelitian mengatakan kita harus melakukan cek kesehatan dari usia muda, 6 bulan atau setahun sekali. Kenapa? Banyak juga usia-usia muda sekarang yang tidak terasa mereka terkena penyakit gula, penyakit darah tinggi, kolesterol. Nah, hati-hati. Jadi kalau kita rutin melakukan check up berkala, kita dapat terhindar dari penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit kolesterol, dan lain-lain. Jadi sangat baik sekali untuk melakukan cek berkala di usia muda. Oke, jadi teman-teman kesimpulannya adalah agar kita tidak menjadi jompo di usia muda, yang pertama kita mesti latihan otot dengan bagus ya, olahraga, ngangkat beban, tapi jangan sampai cedera. Yang kedua tidur harus bagus ya. Jadi nggak boleh tidurnya tuh sering begadang-begadang secara rutin. Selanjutnya hindari penyebab inflamasi seperti terlalu banyak makan manis, terlalu banyak makan gorengan, rokok, dan juga alkohol. Yang selanjutnya rutin melakukan check up secara berkala. Ya teman-teman, saran saya hal tersebut diikuti. Jadi kita dari muda harus aware terhadap kesehatan agar kita tidak menjadi jompo di usia muda. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.